Salam sobat-sobat dan teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Bung Tema Adiputra. Dan sebagaimana biasa ada narasumber yang saya ajak untuk berbincang-bincang. Dan kami akan membahas tentang perjuangan pelayanan dari narasumber saya ini. Siapakah dia? Mari kita temui dia. Salam, selamat malam Pendeta Polke Marentek STH. Saya Bung Tema. Ya, shalom juga buat Bung Tema, hamba Tuhan yang luar biasa diberi pakai Tuhan, dan juga untuk semua yang bisa mengikuti atau menonton akan YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi saya mau salam Bapak Pendeta Polke Marentek, dan sekali lagi saya Bung Tema Adiputra. Amin. Salam bakuda apa orangnya? Iya, betul. Ya, lama tidak bertemu, sekali bertemu masuk YouTube. Semua mungkin ada dalam waktu dan rencana Tuhan saja. Amin. Baik Pak Polke Marentek, saya rindu kita boleh berbagi ataupun katakanlah membagi pengalaman hidup pelayanan ya. Jadi topiknya adalah perjuangan pelayanan Pendeta Polke Marentek STH, yang dalam hal ini sebagai Gembala Jemaat GPDI Sola Gratia di Klender, Jakarta Timur ya. Yes. Nah, mungkin judul dari pembicaraan kita ini sederhana, yakni perjuangan pelayanan. Tapi saya akan menggali sampai pada akhirnya ada nilai yang luar biasa yang boleh dipetik ya, pembelajaran maupun hikmah dan semangatnya dari Pak Pendeta Polke Marentek. Saya langsung pertanyaan pertama. Tapi ini bukan ujian ya Pak Pendeta Polke ya. Ini bincang-bincang. Dimulai dari Bapak sebagai pendeta dan Gembala Jemaat GPDI Sola Gratia. Maka yang ingin saya Bapak boleh berbagi Pak, mengapa Bapak bisa seperti ini? Jadi pendeta dan gembala jemaat. Ya, semuanya kita kan harus kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan, karena kehidupan semua kita kan, kalaupun kita ada dalam pelayanan itu kan semua ada dalam rencana Tuhan. Iya. Panggilan Tuhan lah. Iya. Saya boleh kutip seperti dalam 1 Korintus 1 ayat yang pertama kan, Paulus berbicara bahwa hanya oleh kehendak Allah ia menjadi rasul. Iya. Dan saya juga boleh melayani Tuhan, ada dalam pelayanan itu semua karena kehendak Tuhan saja. Iya, demikian mungkin. Iya, baik. Nah, tentu saja Pak, itu kan ada proses panjang ya. Bahwa memiliki hati untuk melayani Tuhan, dan banyak hamba Tuhan punya keyakinan begini, itu panggilan. Benar ya, itu panggilan. Nah, bagaimana panggilan itu mulai terasa dan terbangunkan sampai akhirnya Bapak mengambil keputusan full pelayanan? Ya, memang ini sudah cukup lama ya. Iya. Sejak saya masih dalam usia muda. Iya. Itu panggilan dalam pelayanan itu untuk melayani, memang itu terjadi sejak saya waktu muda. Dan saya pernah waktu itu mengikuti satu KKR di Manado. Waktu saya masih ada di Manado. Kemudian dalam KKR itu dengan karya dan pekerjaan Roh Kudus, dia mendorong saya untuk waktu hamba Tuhan memimpin KKR itu, dia altar call. Lalu dia berkata bahwa siapa yang dikerahkan oleh Roh Kudus untuk dia mungkin memberi diri untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, saya dengan sendirinya, padahal saya ada beberapa teman waktu itu ikut, tapi saya sendiri yang maju. Tiba-tiba saya aja maju ke depan, dan saya minta didoakan, saya tersungkur gitu. Hamba Tuhan itu doakan saya, dan
mulai awal dari situlah. Hmm. Lalu saya terpanggil untuk Ya. melayani Tuhan, dan pastilah ada prosesnya, mulai Ya. dari kita memberikan diri untuk kita belajar, Ya. Ya. belajar di sekolah Alkitab, Ya. kemudian lanjut ke sekolah teologi, Tinggi teologi. ya. Ya. Dan Tuhan percayakan saya pernah merintis pelayanan di Ya. daerah Pamulang, Ya. itu sekitar tahun 97. Ya. Nah, setelah saya menikah lah, Mm-mm. saya merintis satu pelayanan di sana, Ya. di daerah yang masih sedikit penduduknya. Ya. Nah, itu saya buka pelayanan merintis dari tidak ada jiwa sampai terkumpul jiwa itu. Ya. Dalam 1 tahun itu saya berjuang dalam merintis pelayanan itu, dan hanya melayani 1 jiwa, dan 1 jiwa itu yang notabene itu adalah seorang pencandu, anak muda pecandu narkoba. Ya. Saya layani dengan setia. Nah, dan saya keliling terus di daerah itu yang saya rintis, mencari jiwa, bersaksi. Itu 1 tahun, tapi Tuhan hanya percayakan, atau baru percayakan 1 jiwa saja, itu saya layani, tapi saya layani dengan setia. 1 jiwa. 1 jiwa. Artinya dengan bahasa sederhana, itulah jemaat Bapak. Itulah jemaat yang saya layani dalam 1 tahun. Kalau hari Minggu di tempat saya sewa waktu itu, Iya. saya atur kursi, lalu saya buat ibadah. Yang hadir dalam ibadah itu hanya 1 jiwa itu dan istri. Aduh, Saya layani itu 1 tahun. puji Tuhan Pak. Iya. Lalu? Kemudian dengan doa, pasti dengan doa, dengan puasa, saya percaya bahwa kalau Tuhan yang taruh saya di situ, pasti ada jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirim untuk kami layani. Dan dengan berjalannya waktu, dalam jangka waktu baru masuk ke tahun kedua, saya merintis pelayanan itu, dan mulai jiwa-jiwa itu mulai datang. Nah, Jiwa-jiwa baru ya? Jiwa-jiwa baru saya layani. Dan setelah genap 2 tahun itu bisa terkumpul sampai 30 sampai 40 jiwa. Baik, ya. Saya layani di situ. Ya. Nah, dengan pelayanan sudah mulai maju, sudah mulai berkembang, tentunya LBC itu nggak mau diam. Iya, Apalagi di daerah yang katakanlah daerah yang baru ya. Iya. Dan itu mayoritasnya kita sudah tahu. Iya, baik, ya. Saya mengalami satu tantangan, dan ini tantangannya berawal dari tetangga saya. Iya. Tetangga yang tidak suka dengar saya doa pagi, doa malam, kita penyembahan, dan dia datang terus terang bahwa kalau dia dengar saya berdoa, dia dengar kami berdoa, kami memuji Tuhan, dia bilang bahwa telinga saya itu sakit, telinga saya itu, waduh, pokoknya dia bilang saya nggak mau dengar. Nah, dari situlah mulai dia memprovokasi masyarakat yang ada di komplek itu dan lingkungan yang ada, supaya jangan sampai kita melanjutkan pelayanan di situ. Dan itu orang-orang yang dia provokasi, akhirnya mereka bersatu. Mereka buat selembaran untuk mereka tanda tangan, dan mereka kumpul semua supaya jangan diizinkan saya buat kegiatan di situ, jangan diizinkan kumpul-kumpul orang. Dan salah satu peristiwa waktu itu, setelah saya sudah 2 tahun lebih lah di situ, lalu saya sudah punya anak. Waktu itu anak baru umur belum setahun. Nah, jadi saya, istri dengan anak itu hampir jam 12 malam saya didatangi oleh sekumpulan orang di tempat saya. Saya hanya dengan istri dengan anak, dan mereka datang dan mereka mendesak saya supaya jangan teruskan kegiatan ibadah di situ. Tapi karena saya percaya bahwa kita kan Tuhan yang sudah tentukan, dan Tuhan yang sudah pilih, Tuhan yang sudah panggil, dan saya percaya itu pekerjaan kuasa Tuhan yang ada.
saya dengan berani untuk berkata bahwa Ya. ini pelayanan dan saya ditempatkan di sini untuk membina, untuk membimbing orang-orang yang tidak baik, orang yang jahat menjadi baik. Jadi itu saya sampaikan kepada mereka. Tapi mereka tetap tidak mau mendengar argumen dan alasan saya. Tetap mereka berkeras, tidak boleh. Tetapi enggak. Saya bilang bahwa mau di apapun saya tetap. Dan akhirnya mereka datang ke rumah, mereka kepung rumah saya. Tapi itulah pertolongan Tuhan. Dan akhirnya dengan keberanian yang Tuhan kasih dalam diri saya, dan saya berkata bahwa saya mau di apapun, mau di sekalipun mungkin mau di aniaya, mau dihabisin, tetap saya bilang pelayanan ini pelayanannya Tuhan, dan saya tetap akan menjalankan pelayanan itu. Baik. Seperti itu. Jadi ada gambaran perintisan model begitu ya. Iya. Nah sekarang Pak, kita lompat saja. Bapak sekarang sudah, tadi saya perkenalkan, Gembala Jemaat GPDI Sola Gratia. Iya. Sedikit tentang keberadaan Bapak sampai di gereja ini. Setelah pelayanan berjalan di sana hampir 5 tahun, dan setelah itu kan setelah ada perundingan juga dari Babinsa, dan mereka juga bilang, ya Pak, kalau mau lanjutkan ya kita berhikmat lah. Kalau boleh pindahkan tempat. Masih tetap di daerah itu. Jadi kita pindahkan tempat, dan itu berjalan terus. Baik sampai jiwa-jiwa bertambah, tapi karena pelayanan orang tua di Jakarta Timur yang DJ Sola Gratia ini meminta kami untuk meneruskan pelayanan, jadi pelayanan itu saya kembalikan ke pimpinan, dan ada teman saya meneruskan pelayanan itu. Dan saya datang ke Jakarta Timur, membantu orang tua di pelayanan. Yang memang sudah ada pelayanannya ya. Memang sudah memegang jemaat ya. Memegang jemaat di situ. Kemudian tahun 2012 kemarin saya dilantik untuk menggantikan orang tua dan menjadi gembala di situ. Seperti itu sampai sekarang. Puji Tuhan. Baik. Jadi ada perjuangan awal, dan karena berhikmat dan meneruskan permintaan orang tua, meneruskan pelayanan orang tua di gereja jemaat yang telah dipegang, maka akhirnya Pak Pendeta Polke menerima itu ya. Ya, karena memang untuk memegang 2 pelayanan ini yang cukup jauh itu sempat saya pegang 2. Jadi saya di Jakarta Pondokopi kira-kira berjalan itu hampir 2 tahun. Tapi saya rasa bahwa ini kurang efektif dan kurang baik. Jadi akhirnya kami berdoa, kami putuskan untuk dilepas saja yang satu. Baru kami full di Sola Gratia ini sekarang. Baik, Pak Pendeta Polke Marentek. Jadi kembali lagi kepada topik kita, perjuangan pelayanan ya. Apa yang membahagiakan Pak Polke Marentek sampai dengan telah menikah, ada anak mungkin sudah mulai katakanlah sekolah begitu kan, sementara Bapak sudah jadi gembala jemaat. Boleh berbagi apa yang membahagiakan Bapak dalam situasi yang saya gambarkan itu? Iya, kita bersyukur kepada Tuhan karena saya bilang bahwa tidak semua orang Tuhan bisa percayakan untuk pelayanan seperti kami, seperti saya. Karena dalam hal pengembalaan atau mengembalakan jemaat itu kan tidak gampang. Nah, yang membahagiakan saya bahwa ya puji Tuhan, Tuhan percayakan dengan jemaat-jemaat yang ada, sekalipun memang ya kalau kita ikutin bahwa jemaat yang kita lahirkan sendiri dan meneruskan itu berbeda. Dan betul, saya bilang bahwa lebih berat malah jemaat-jemaat yang kita teruskan untuk dilayani. Karena mereka sudah terbentuk satu situasi ya. Bapak datang dengan situasi baru kan, bertemulah di situ ya, dan di situ ada pencocokan yang perlu proses. Penyesuaian, adaptasi itu lebih berat daripada yang kita bentuk dari nol dari awal. Boleh cerita sedikit Pak. Jadi ketika sudah mulai meneruskan gereja yang dari orang tua, apa reaksi istri dan anak-anak terkasih yang mungkin pada waktu itu masih kecil-kecil ya? Anak-anak waktu itu masih kecil. Tapi apa reaksi mereka Pak?
Kalau untuk istri memang kita tetap sepakat gitu ya. Oh, sudah Karena sepakat. apapun yang akan kita putuskan itu selalu bersama. Ya, ya, Doa oke. bersama, Ya. kita ambil keputusan. Ya. Nah, tentunya anak-anak karena masih kecil-kecil mereka belum memahami, belum mengerti, jadi mereka mengikuti orang tua saja. Ya. Seperti itu. Ya, baik. Jadi anak-anak nurutlah begitu Nurut ya. aja. Kalau dengan istri sudah sepakat panggilan itu ya. Iya. Baik. Karena kami suami istri sama-sama kami juga memang basic atau dasarnya dari sekolah kita bersama, kemudian kita terjun bersama dalam pelayanan. Ya, ya. Baik, Pak. Terjun di dalam dunia pelayanan seperti ini, Pak, itu kan ada yang statusnya begini. Dia masih kerja di tempat lain, saya pilah aja ya, kerja yang sekuler, kemudian juga merintis ataupun memegang jemaat. Ada yang begitu. Yeah. Tapi ada yang memang sepenuh hati tidak menyentuh pekerjaan sekuler, lalu full di sini. Nah, di sini kan ada yang namanya perjuangan berat, jujur saja Pak, dari konteks finansial. Apa yang Bapak alami? Ya, memang kami suami istri kan memang sama-sama terjun di pelayanan dan memang kami full, tidak ada lagi pekerjaan, tidak mau bekerja. Ya, ya. Memang jadi sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh waktu, tenaga ya. Dalam pelayanan. Nah, bicara soal finansial, ya terus terang untuk kami ini memang bukan di satu organisasi atau gereja yang digaji setiap bulan, tidak. Ya. Kami ada di satu organisasi yang namanya GPD ini, kami semua anggota Tuhan di GPD itu tidak ada gaji. Jadi kami hanya hidup dari kemurahan Tuhan. Baik. Ya, sesuai dengan firman Tuhan kami hidup dari pemberitaan Injil. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ya bicara finansial awal-awal kami itu ya sungguh berat. Ya, sungguh susah, sungguh sulit. Ya. Gitu. Cuma kami kembali lagi bahwa ya, melayani itu kan lebih sungguh. Melayani itu kan satu pekerjaan yang mulia. Ya. Jadi itu merupakan mungkin satu pilihan juga untuk kami lakukan. Baik. Nah, jadi terima kasih Pak Pendeta Polke kejujurannya, keterbukaannya. Cuman memang ada sedikit yang agak boleh digambarkan teknis ya. Kata pemeliharaan Tuhan ketika Bapak dan Ibu membina dan mengembangkan jemaat ini, kata pemeliharaan Tuhan itu boleh diberikan contoh kesaksiannya, Tuhan pelihara tepat waktu segala macam, itu seperti apa itu? Tuhan pelihara kami ya dari hal-hal yang tidak kami pikirkan yang tidak kami harapkan, tetapi itu yang Tuhan lakukan buat kami dalam pelayanan untuk secara finansial kebutuhan. Ya, dan saya percaya bahwa khususnya untuk makan kita pasti Tuhan siapkan dengan cara Tuhan. Tempat ada satu kesaksian untuk saya. Waktu anak saya masih sekolah, dia di SMA, pas dia masuk SMA, kemudian dia mau pengen pindah di dekat rumah, dan sekolahnya mungkin itu lebih bagus dari yang dia dapat waktu itu. Kan? Ini kesaksian. Dan setelah kami urus untuk kepindahannya dia, ternyata dari sekolah dibolehkan. Kemudian sekolah yang baru yang dia masuk itu di dekat rumah, itu memang kualitas sekolahnya lebih bagus, sekolah negeri ya. Tetapi mereka minta untuk sebagai uang administrasi dan lain-lain lah. Gitu ya. Lalu kami sanggupkan waktu itu. Oke, siap. Setelah kami dapat informasi dari sekolah yang baru akan anak saya pindah, dia bilang hari Senin sudah bisa masuk, tetapi sudah sekalian dengan pembayaran lunas. Nah, seperti itu. Lalu kami bilang oke, siap. Nah, itu hari Sabtu kami dapat informasi itu. Hari Senin sudah bisa masuk. Nah, terus terang seperti tadi bahwa kami kan melayani itu hanya kemurahan Tuhan. Dan untuk uang sebanyak yang diminta itu di hari Sabtu itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Oke. Lalu masuk hari Minggu, kami ibadah pelayanan. Kemudian ada satu jiwa yang kami beberapa waktu cukup kami layani, kemudian dia pindah di satu daerah Banten lah sana, Bintaro, karena cukup jauh, tapi dia setia,
Lalu dia minta kami datang untuk doakanlah di rumah dia. Iya. Ya, dan memang kami sudah beberapa kali lakukan, dan di hari itu dia minta datang kalau bisa doakan dia, dan kami bacain firman, ibadah singkat lah begitu. Ya udah, selesai ibadah hari Minggu itu kami datang, dan memang biasa kami datang juga, kadang-kadang sebulan 2 kali datang. Oke. Udah, kami layani dia, kami bawa dia baca ayat firman Tuhan, sharing sedikit, kita memuji Tuhan dan berdoa. Nah, setelah itu sudah kami akan pulang. Gitu. Dan ini biasanya dia pasti dia bilang, dia ingat lah, mungkin karena terlalu jauh kita datang. Jadi dikasihlah kita uang transport untuk uang bensin. Nah, itu. Sudah, pas hari Minggu itu kami selesai, kami akan pulang. Lalu dia bilang, ini ada berkat sedikit untuk kami. Sudah, kami terima, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, setelah kami di jalan pulang, lalu ya istri coba lihat berkat yang dikasih. Nah, setelah kami buka berkat yang dikasih itu saya sampai menangis. Dan mungkin kalau saya ingat itu saya menangis juga sekarang. Nggak apa-apa. Ya. Berapa yang harus kami bayar hari Senin? Seperti itulah. Jumlahnya persis. Jumlahnya yang dikasih itu ya waktu anak saya masih SMA itu. Nyata ya pemeliharaan Tuhan itu ya. Nyata. Tepat waktu. Dan jumlah enggak kurang enggak lebih. Iya, aduh. Dengan jumlah yang jutaan ya, bukan cuma ratusan. Jutaan. Terbayang. Iya, itu saya buka, saya terdiam, tapi saya menangis, ya bersyukur Tuhan. Ternyata pemeliharaan Tuhan itu tepat waktu. Amin Pak, saya juga memahami itu karena kita sama lah ya, ada pemeliharaan Tuhan ya. Baik ya Pak Volker. Ya, kita sekarang masuk ke bagian akhir Pak. Ya, dengan harapan bahwa hidup ini juga penuh dengan ujian iman. Tidak terkecuali yang namanya gembala jemaat. Ya, dalam tuntunan Tuhan Pak Polke boleh bersaksi sedikit ya, singkat saja. Saat ini apa pergumulan berat Bapak dan bagaimana Bapak menghadapi, dan bagaimana Bapak menang atau sudah merasa menang dalam pergumulan berat itu. Bapak bebas untuk satu kesaksian ini sehingga yang menonton ini juga mendapatkan satu pembelajaran ataupun kekuatan iman bahwa Tuhan pun akan memelihara saya dan menguatkan saya. Silakan Pak Pendeta Polke. Ya, baik. Di dalam pengembalaan itu kan kita kan punya keluarga. Dan keluarga itu kan selalu menjadi sorotan, menjadi panutan. Jadi apa saja yang terjadi dan dialami dan dilakukan oleh keluarga. Keluarga ini artinya ada istri, ada anak ya. Istri, ada suami, anak, istri, anak gitu. Oke. Kita akan menjadi sorotan dan berpengaruh banget di dalam pelayanan pengembalaan. Dan terus terang ya, ini tidak mau menutupin bahwa saya punya anak 2 putri. Dua-duanya Tuhan berkati dengan bisa selesai kuliah di satu universitas, salah satunya kalau anak yang sulung di Universitas Mercu Buana, dan yang bungsu itu di UPH. Dan itu semua berkat Tuhan, kemudian Tuhan anak saya bisa selesai kuliah dengan dapat tempat lanjut pendidikan yang layak lah. Yang layak, dan juga mereka sempat kerja di satu bank yang cukup terkenal di kita di Jakarta, di Indonesia ini. Dua-duanya bisa di situ. Nah, kemudian saya punya harapan bahwa anak-anak ini selain mereka bisa untuk sama-sama ada dalam pelayanan dan terus menopang dan ini ya menjadi teladan, menjadi contoh panutan. Tapi ya itulah kejadian yang kita nggak duga terjadi dengan khususnya anak saya yang bungsu ini karena pergaulan. Salah pergaulan lah ya, tegasnya begitu ya. Salah bergaul dan terjadi yang tidak diharapkan. Terjadilah yang tidak diharapkan. Nah, berat waktu kami alami ini sebagai pembala. Betul. Dan hampir saya mau berhenti dari pelayanan. Hampir saya mau lepas
pengembalaan ini. Karena saya merasa bahwa bagaimana bisa melanjutkan pelayanan ini sementara keluarga sendiri seperti itu. Dan anak saya ini dia menyadari dan dia mengakui kesalahan dia. Dan akhirnya dia mengaku di depan jemaat. Dia dengan berbesar hati dia bilang, saya akan datang di depan jemaat, saya akan mengaku, ini diakui kesalahan dia dan dia minta maaf ke jemaat. Nah, kami berpikir bahwa dengan kejadian anak saya ini, jemaat-jemaat ini mungkin akan down, mereka mungkin tidak akan menyupport kami lagi, mereka tidak akan simpati lagi Bapak dengan Ibu kami, lah, begitu ya. menyalahkan kami. Tetapi apa yang aku pikirkan justru sebaliknya. Waktu anak saya ini ada pengakuan dan permintaan maaf ke jemaat, malah jemaat ini mereka terharu dan mereka sangat terlarut justru dengan pengakuan anak saya. Bahkan jemaat-jemaat ikut menangis. Ya, jadi artinya itu keterus-terangan di depan jemaat, otomatis pun jadi keterus-terangan di depan publik, gitu kan? Pada akhirnya kan begitu ya. Keberaniannya itu luar biasa itu. Iya. Dan akhirnya jemaat mereka berkata sendiri, karena saya tinggal tunggu waktu kalau jemaat memang berkata bahwa Pak Polke silahkan tinggalkan kami. Kami tidak mau ikut lagi, kami tidak mau gereja lagi. Malah sebaliknya mereka berkata bahwa kami menyupport Pak Gembala, kami tetap mendukung, kami tetap sayang Pak Gembala. Dan anak ini kami tidak menyalahkan. Maka mereka rangkul, mereka menangis malah. Nah, itu satu pergumulan lewat. Artinya bahwa puji Tuhan ya. Jadi saya kuat lagi, padahal tadinya saya sudah berpikir pelayanan mungkin pengembalaan ini saya hancur dan mungkin saya akan lepas. Ternyata tidak. Tuhan gerakkan hati jemaat luar biasa. Tuhan mungkin jamah, keluar jemaat-jemaat dan itulah saya bilang mungkin jemaat-jemaat ini juga ya karena mungkin mereka punya tingkat rohaninya yang sudah dewasa. Kasih itu memaafkan, salah satunya begitu dan ya. Mereka tidak mau menghakimi lebih. Iya betul. Ya karena mereka mungkin tahu bahwa semua manusia ada kesalahan, ada kelemahan, gitu ya. Nah, itu saya sudah lewati dan saya merasa bahwa puji Tuhan. Ya. Baik, seperti itu. Baik. Nah, jadi itu yang kalau dikategorikan terberat ya, terberat ya Pak ya. Terberat. Nah, sekarang Pak dalam posisi yang tadi kalimat terakhir Bapak itu saya sudah lewati dan saya bisa bangkit dan saya maju terus ditopang oleh jemaat yang sangat mengasihi Bapak, kan ya. Setelah memahami sesuatu persoalan di internalnya Bapak begitu ya, tapi mereka mengasihi. Sekarang Pak, apa yang Bapak bisa bagikan kepada kita semua yang menyaksikan ini, hikmah dari semua perjuangan pelayanan Bapak dan apa pesan? Silakan Pak Polke penutup. Ya kita tahu bahwa dalam pelayanan itu kan bukan berarti yang baik-baik yang kita hadapi. Tentunya ada yang tidak baik yang kita hadapi. Cuman satu hal bahwa kita tahu bahwa yang mempunyai pelayanan itu kan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana. Dan punya tujuan semua. Dan kita ikutin saja apa maunya Tuhan. Ikutin saja apa tujuannya Tuhan. Jadi kita jangan kalau buat saya jangan kita terlalu menyayangi diri kita, menyalahkan diri kita. Tapi kita ikutin saja apa yang maunya Tuhan. Dan pesan saya bahwa kalau kita memang Tuhan bawa di dalam satu wadah atau satu bagian dalam pelayanan, syukuri itu. Karena tidak semua Tuhan bisa percayakan. Kalau Tuhan percayakan saudara, kita semua syukuri bahwa Tuhan Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang baik. Karena tidak ada rancangan Tuhan bagi kita untuk membawa kita kepada kekecewaan dan kerugian. Ikut Tuhan, melain Tuhan tidak akan rugi. Justru kita akan alami berkat dan pertolongan Tuhan. Baik, Pak Pendeta Polke Marentek STH, saya Bung Temadi Putra mengucapkan terima kasih, keterbukaan, kesaksian hidup yang luar biasa, pasti penuh makna. Dan saya sangat percaya juga Pak Polke dan keluarga beriman
Tuhan pasti tolong Ya. seterusnya sampai hari-hari ke depan. Ya. Haleluya. Terima Amin. kasih, Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Salam Pak Polke. Shalom.